Syahrul Ulum. NIM saya 19210 170. Saya mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Bandung, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar bahasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Bapak Suhud Aryana MTD. Selamat menonton. Teori belajar bahasa. Apa itu teori belajar bahasa? Teori belajar bahasa adalah serangkaian pendapat, asas, dan hukum serta cara dan aturan yang berdasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi yang mampu menghasilkan atau memperoleh kepandaian atau ilmu sehingga mengalami perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman terhadap sebuah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi dirinya. Jadi teori belajar bahasa itu adalah sebuah aturan, sebuah asas yang digunakan oleh sekelompok orang dalam lingkungan tertentu dengan bahasanya sendiri, sehingga bahasa tersebut dijadikan sebagai alat untuk mereka berkomunikasi dengan teman dalam kelompoknya. Itulah yang disebut dengan teori belajar bahasa. Macam teori belajar bahasa. Satu, ada yang disebut dengan teori behaviorism. Apa itu teori behaviorism? Teori belajar behaviorism merupakan teori perubahan tingkah laku sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Jadi orang tingkah lakunya berubah, sikapnya berubah berdasarkan pengalaman hidup yang telah ia lalui. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Begitupun dalam belajar bahasa. Misalkan anak kecil yang asalnya hanya baru bisa mengucapkan A, I, U, E, O atau bapak ataupun ibu, dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya pengalaman yang telah ia lalui, kemudian ia mampu merangkai kata-kata dalam jumlah yang banyak dengan kosakata yang beraneka ragam. Ada yang disebut dengan teori generatif. Apa itu teori generatif? Teori generatif adalah sebuah gambaran, penjelasan, aturan, hukum, sifat, keadaan, unsur bahasa, dan turunan bahasa sebagai sebuah peristiwa tuturan dalam pemakaian bahasa, pemilihan kata, kalimat, dan teks yang digunakan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Ini pemilihan kata-kata yang akan kita gunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial, misalkan dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, teman, guru, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan teori generatif. Ada dua tipe teori generatif yang dikenal dalam penelitian bahasa. Yang pertama, ada yang disebut dengan nativism atau nativisme. Nativisme adalah sikap, paham, atau asas yang berkembang pada masyarakat terhadap bahasa yang ditentukan oleh bakat. Sejak lahir, manusia sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan mempelajari sebuah bahasa. Jadi, seorang bayi yang terlahir menurut nativisme dia itu sudah punya bakat untuk kemudian di hari nanti dia gunakan atau dia kembangkan dalam menggunakan bahasa tertentu. Yang kedua, ada yang disebut dengan kognitivisme. Generatif dari sudut pandang kognitif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi, maupun pergantian yang tergantung pada bahasa dan kode bahasa dalam mengungkapkan bahasa batin yang dimilikinya menjadi bahasa luar. Ini berkaitan dengan kognitif atau kecerdasan seseorang. Jadi orang itu dalam hal penuturan, dalam hal berbahasa, ini juga ada kaitannya dengan kecerdasan orang tersebut. Artinya orang itu semakin cerdas, maka bahasa yang ia gunakan pun akan menjadi lebih berbobot. Ini adalah menurut teori kognitivisme.
Nah, demikian video singkat dari saya tentang teori belajar bahasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua yang menonton. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.